Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa pada Minggu Okuli, yang berarti mataku tertuju kepada Allah. Dalam bahasa Batak Angkola, saya toktong do mangaranapi mataku tu Jehovah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada Minggu Okuli hari ini, firman Tuhan untuk kita diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 11 dengan topik kasih kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus, kasih kepada Allah merupakan salah satu bagian dari hukum kasih yang ada di dalam firman Tuhan dan di dalam kitab suci kita. Kasih kepada Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa merupakan bahagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan orang percaya. Bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana melakukannya? Sebelum kita untuk memahaminya, mari kita pahami bagaimana latar belakang daripada firman ini diberikan kepada Musa, dan Musa memberikan kepada bangsa Israel yang ada pada saat itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan pada saat ini dilatar belakangi ketika orang Israel sudah berangkat dari Mesir menuju Kanaan. Mereka berada di padang gurun dan memulai kehidupan mereka dengan perjalanan yang selalu disiapkan Allah segalanya bagi kehidupan mereka. Sehingga dengan perjalanan itu, mereka pasti merasakan bagaimana Allah memberikan dan mencukupkan kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka adalah nomaden, artinya tidak ada tempat tinggal, namun akan ada suatu saat nanti di mana mereka setelah tiba di tanah perjanjian, yaitu Kanaan, mereka akan hidup menetap, memiliki pekerjaan menetap, kemudian melakukan interaksi sosial dengan sesamanya dan juga dengan orang yang di luar daripada
bangsa dan sukunya sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sesungguhnya Taurat ini atau hukum ini diberikan oleh Allah agar umat itu siap dalam menghadapi kehidupan di Kanaan, di tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Kehidupan mereka dari yang berpindah menjadi menetap, dari yang tidak memiliki pekerjaan harus memiliki pekerjaan, dari yang hanya terpisah dari orang lain harus menjadi menyatu dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, bagaimana kehidupannya? Mereka harus mengingat terhadap siapa diri mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh Allah sehingga mereka menjadi orang khusus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini menekankan kalimat yang pertama adalah Akulah Tuhan Allah. Artinya Tuhan memperkenalkan Allah yang memberikan Taurat itu, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Tuhan Allah adalah awal daripada segala sesuatu yang menjadikan apa yang ada dan memelihara apa yang ada. Oleh karena itu, firman ini mengatakan dengan kalimat lanjut adalah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Bagi kehidupan orang Israel harus menyadari pertama adalah yang mengeluarkan mereka dari perbudakan kepada kebebasan, dari penindasan kepada sebuah kemerdekaan adalah Tuhan Allah. Yahweh Elohim, artinya Tuhan yang mengeluarkan mereka bukan karena kekuatan mereka, namun oleh karena kebaikan Allah. Oleh karena itu, yang perlu pertama mereka sadari dalam hidup mereka bahwa orang pilihan Allah itu adalah milik Allah dan kepunyaan Allah, bukan menjadi kepunyaan dirinya sendiri atau kepunyaan ilah-ilah lain. Ketika ditanyakan dalam kehidupan orang Israel pada saat itu, harus menetap dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam hidupnya mengatakan mereka adalah milik Tuhan Allah. Dan yang kedua, sebagai orang yang mengasihi Allah, setelah mengenal Allah, mengetahui apa yang dilakukan oleh Allah, yang kedua adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, pengenalan itu dilanjutkan dengan meniadakan Allah lain. Betapa penting itu. Ketika mereka di padang gurun, yang pasti mereka tidak berinteraksi dengan bangsa lain yang memiliki ilah-ilah lain, yang memiliki dewa-dewa, yang memiliki Tuhan. Di Mesopotamia ataupun di sekitar bangsa Kanaan sudah terjadi penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewa kesuburan, dewa-dewa perang, dan dewa-dewa kekuatan dalam kehidupan mereka. Sedangkan bagi orang Israel, hal itu harus dijauhinya. Kenapa? Karena mereka adalah milik Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum mereka tiba di Kanaan, di tanah perjanjian itu, mereka harus menyadari dirinya bahwa tidak ada Allah lain. Ketika orang berhasil dengan memiliki dewa, kemudian mempergunakan kekuatan dewa dalam keberhasilannya, namun bagi bangsa Israel, mereka harus jauh dari prinsip itu. Kemudian mereka harus menghidupi sehidup-hidupnya tentang mempercayai Tuhan Allah. Bagaimana caranya? Secara praktis diterangkan dalam ayat 4, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Artinya, ketika mereka sudah mengenal Allah, kemudian menjauhkan daripada Allah lain, yang dia lakukan selanjutnya adalah tidak menjadikan ilah-ilah lain untuk menjadi kenyamanan bagi dirinya. Bisa saja bagi bangsa Israel pada saat itu akan tergoda dengan dewi kesuburan, akan tergoda dengan dewa perang, dewa keberhasilan, dan lain sebagainya itu.
Dan di daerah-daerah yang ada di Timur Tengah pada saat itu sudah banyak berbaris nama-nama dewa yang menjadi kekuatan bagi mereka. Namun bagi orang Israel, mereka harus menjauhinya. Sebelum mereka tiba sudah dipersiapkan oleh Allah bahwa tidak ada mendirikan patung, membuat ilah-ilah lain bagi kehidupan mereka. Yang kemudian di dalam ayat 7 disebut, yang ketiga yang harus mereka hindari adalah jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Secara teologi daripada Lutheran mengatakan kalimat ini mau mempertegas bahwa jangan menggunakan nama Allah untuk membentengi kepentingan pribadi. Jangan menggunakan nama Allah untuk membenarkan kepribadian kita. Contohnya adalah bersumpah menggunakan Allah, padahal selanjutnya mengkhianati Allah dengan perbuatan-perbuatan tidak baik. Bagi orang Israel yang sudah hidup mengenal Allah dan menyembah Allah dengan sepenuh hati, juga harus menahan dirinya sebagai orang yang mengasihi Allah untuk menguduskan nama Allah dan tidak mencemarkan nama Allah dengan keinginan kepribadian mereka sendiri. Namun Allah harus dijunjung tinggi dan disembah sepenuhnya, bukan menjadi namanya dicemarkan melalui perbuatan-perbuatan orang percaya yang mengatasnamakan Allah namun melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang keempat, orang yang menjadi mengasihi Allah adalah dalam ayat 8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya bahwa dalam kehidupan orang percaya harus menguduskan hari Sabat. Betapa pentingkah itu? Sebenarnya ada dua sisi yang mau dikatakan dengan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang pertama, ketika kita menguduskan hari Sabat, maka kita akan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, oleh karena selama 1 minggu kita sudah sangat sibuk melakukan aktivitas kita, dan pada hari Sabat itu kita akan tunduk dan sujud kepada Allah, mempersembahkan hidup kita yang sudah kita lakukan sepanjang hari, sepanjang pekan yang sudah kita jalani, dan kemudian meminta kekuatan daripada Tuhan agar Tuhan menguatkan kita kembali dalam sepanjang minggu yang harus kita jalani ke depan. Yang kedua, yang mau dikatakan di sini adalah ketika kita menyadari diri kita sebagai ciptaan Allah, maka kita menguduskan hari Sabat adalah untuk menjadi kekuatan bagi kita untuk mengistirahatkan tubuh dan jiwa kita dan roh kita agar teduh di hadapan Allah. Kalau kita mengingat bagaimana Allah menciptakan, di sana dikatakan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Artinya, sedangkan Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, Dia beristirahat pada hari Sabat. Dia memiliki waktu untuk beristirahat. Apalagi manusia yang diciptakan oleh Allah memerlukan waktu untuk istirahat bagi dirinya, yaitu meneduhkan diri, memohon kekuatan yang baru bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kasih Allah ini adalah mengenal apa yang sudah diperbuat Allah dan menyembah Tuhan dengan tulus dan jujur tanpa mengingat ilah lain, menjaga kekudusan Allah dan meneduhkan diri, menguduskan apa yang sudah diperbuat Allah bagi kehidupan kita. Itulah menjadi mengasihi Allah di dalam firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana dengan praktek kehidupan kita sehari-hari? Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita juga adalah seperti orang Israel yang berjalan di padang gurun menuju kepada tanah perjanjian yang diberikan Allah bagi kehidupan kita. Setiap hari kita berproses dalam kehidupan kita menuju kepada tanah Kanaan, sorga yang sudah dijanjikan Allah. Apa yang harus kita ingat dan kita lakukan? Seperti orang Israel, kita diingatkan yang pertama adalah ingatlah bahwa Allah lah Tuhan kita,
yang menjadi melindungi kita, membebaskan kita setiap hari. Bagaimana keadaan kita saat ini oleh karena Allah. Oleh karena itu, ketika kita menyadari hal tersebut, maka tidak ada kesempatan untuk kita menyombongkan diri terhadap apa yang sudah kita raih. Tidak ada kesempatan bagi orang percaya untuk merasa hebat, merasa mampu dan merasa bisa. Namun dia harus menjadi tergantung selalu kepada Tuhan yang memberikan dan mencukupkan segala kebutuhannya. Yang kedua, ketika kita menjalani hidup dengan kesadaran iman tersebut, yang kedua yang kita lakukan adalah kita akan selalu sujud kepada Allah dan tidak menggantikan Allah dengan apapun. Orang yang mengasihi Allah tidak akan mungkin membuat ilah-ilah lain, membuat patung, membuat jabatan sebagai Allahnya, membuat uang sebagai Allahnya, membuat kesehatan sebagai Allahnya, membuat kesuksesan sebagai Allahnya. Yang harus dia buat adalah merawat imannya itu dengan kuat dan berprinsip, di mana Allah itu adalah tetap sebagai Allah dalam kehidupannya, tidak menjadi teralihkan. Ketika ada orang lain yang memiliki ilah-ilah lain, maka kita sebagai orang percaya akan mengatakan, saya puas dan saya senang, saya menjadi bangga memiliki Allah, dan saya tidak akan terkontaminasi iman saya kepada ilah-ilah lain. Itu yang dikatakan oleh orang percaya dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah ketika kita mengasihi Allah sebagai orang percaya, mungkin banyak perkataan kita yang tidak sesuai ataupun perilaku kita yang tidak benar, namun kita tidak akan mencampurkan Allah dalam perilaku kita yang kurang benar tersebut. Kita tidak akan mencemarkan nama Allah oleh karena untuk membenarkan kita. Umpamanya ada orang mengatakan demi Allah, ataupun mengatakan bersumpah. Namun bagi orang percaya, dia akan berusaha untuk melakukan yang benar tanpa melakukan ataupun mencampurkan Allah dalam kehidupannya. Karena itu adalah menjadikan nama Allah cemar dan tidak baik dibagi orang lain. Dan yang keempat yang harus kita lakukan adalah ingatlah selalu untuk memuji Tuhan, untuk melakukan ibadah di dalam setiap saat dalam hidupmu. Secara khusus pada Sabat, ingatlah untuk menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Beristirahatlah, mintalah kekuatan daripada Tuhan agar Tuhan memberkati apa yang sudah kita kerjakan pada minggu lalu, dan Tuhan menguatkan kita pada minggu yang ke depan. Kemudian kita mengisi diri kita yang rapuh ini dengan isian rohani yang baru dalam kehidupan kita. Jangan menjadi menyia-nyiakan waktu untuk berteduh di hadapan Allah, karena ketika kita menjadi memuji Allah, kita mengasihi Allah, ternyata kita juga harus meneladani apa yang sudah Allah perbuat bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menanyakan sekaligus mengingatkan kepada kita, apakah saudara sudah mengasihi Allah? Dengan menyembah Allah, mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita, dan menanggalkan segala ilah-ilah lain bagi kehidupan kita, dan tidak mencemarkan nama Allah, dan menyembah di dalam ibadah dan perilaku kita kepada Allah. Apakah kita sudah menyembah, mengasihi Allah melalui segala totalitas kehidupan kita? Namun melalui firman ini kita dikuatkan, kita diingatkan, kita ditegur, kita disapa oleh firman Tuhan. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu, karena dengan demikian engkau disebut dengan sebagai orang percaya. Pada firman Tuhan pada minggu Okuli, mataku tertuju kepada Allah. Ketika matamu tertuju kepada Allah, maka engkau akan mengasihi Allah dengan total tanpa syarat dalam hidupmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami pada minggu Okuli pada hari ini, agar kami menjadi mengasihi Allah. Tuhan Yesus, jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami.
dengan melakukannya dan meneladaninya, sehingga kami menjadi orang yang layak di hadapan Allah. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.